Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Channel yang akan membahas berbagai kisah dan kasus misteri dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini saya akan mencoba mengulas kasus pembunuhan preman di Lapas Cebongan yang dilakukan oleh beberapa anggota Kopassus. Dan hal tersebut dipimpin oleh Serda Ucok, serta dibantu oleh belasan anggota lainnya. Kisah bermula di tanggal 19 Maret pada tahun 2013, yaitu pukul 2.30. Di mana saat itu sekelompok preman tiba di Cafe Hugo di Jalan Laksa Adi Sucipto Sleman, Yogyakarta. Mereka adalah Dedi dan Diki, serta ada anggota lain yang ikut dalam rombongan itu. Pada saat itu, jumlah anggota lainnya diperkirakan ada sekitar 7 orang dan mereka memang kerap datang ke Cafe Hugo setiap minggunya. Dan kadang lebih dari sekali dalam seminggu. Namun menurut pengakuan dari Joko, yaitu penjaga kafe, mengatakan bahwa preman tersebut sering tidak membayar dan terkadang membuat masalah di dalam kafe. Kembali ke peristiwa di Cafe Hugo. Di dalam kafe juga ternyata ada Heru dan Alen, yang merupakan anggota Kopassus. Tidak ada yang tahu pasti akan akar permasalahannya, namun diduga hal itu berawal dari masalah senggolan di ujung meja bar, di mana Heru bersenggolan dengan Diki. Dedi dan Diki memang diketahui kerap memancing keributan, apalagi dengan orang yang masih baru. Heru dan temannya yang pada saat itu sedang bersantai didatangi oleh para preman. Mereka menanyakan asal daerah dan juga menanyakan siapa mereka. Di saat itu Heru menjawab bahwa dia adalah anggota Kopassus. Tampaknya pertemuan tersebut bukanlah pertemuan yang ramah. Terlihat mereka mulai terlibat adu cekcok. Hingga perkelahian pun akhirnya tak terelakkan. Di saat itu mereka berkelahi di halaman kafe. Beberapa orang kemudian terlihat berusaha melerai. Namun sepertinya, para preman masih tidak puas dan mereka masih terus memepet, hingga akhirnya mereka masuk kembali ke dalam kafe. Rupanya keributan masih terus berlanjut. Puncaknya adalah ketika Diki dan Dedi bersama-sama memukul kepala Heru dengan botol minuman keras. Pukulan itu tepat mengenai kepala Heru, dan setelahnya mereka langsung menusuk dada kiri Heru menggunakan pecahan botol. Versi lain mengatakan bahwa Dedi menusuk korban menggunakan batik yang selalu ia bawa di pinggangnya. Di saat korban sudah tak berdaya, rombongan preman tersebut melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Heru dan melempar korban menggunakan gelas dan juga botol. Rekan korban dan beberapa orang lainnya berusaha menarik tubuh Heru Santoso dan memisahkannya dari para preman. Namun, Diki dan Dedi tampaknya belum puas. Mereka masih terus mencoba menyerang korban. Bahkan beberapa anggota preman juga masih ikut membantu menginjak-injak tubuh korban yang sudah tidak berdaya. Heru Santoso kemudian dimasukkan ke dalam taksi dan dibawa ke rumah sakit Bethesda. Informasi selanjutnya menyebutkan bahwa Heru Santoso pada akhirnya meninggal dunia. Saksi mengatakan Dedi tertawa di depan kafe dan kemudian berteriak, "Saya telah membunuh orang, saya telah membunuh orang." Ia mengucapkannya seolah sangat bangga dengan apa yang ia lakukan. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Bukti dan saksi mata dikumpulkan oleh polisi. Sudah jelas polisi langsung meringkus 4 preman yang terlibat dalam pembunuhan. Namun meski demikian, menurut security cafe yaitu Joko, pelaku yang mengeroyok bukan hanya 4 orang melainkan total semuanya diperkirakan ada lebih dari 8 orang. Otak dari pembunuhan tentu saja adalah Diki dan juga Dedi. Sementara persidangan berjalan, keempat preman tersebut ditahan di Lapas Cebongan dan dimasukkan ke dalam sel A5. Sel tersebut sudah berisi lebih dari 30 napi. Rudi Handoko yang juga mendekam di dalam sel mengisahkan bahwa ketika mereka masuk ke dalam sel, dengan bangga Dedi dan Diki bercerita bahwa mereka baru saja membunuh anggota TNI. Begitupun dengan Ade yang juga anggota dari preman tersebut. Ade pun terlihat sangat bangga dan mengatakan ikut menghabisi korban dengan memukul kepala Heru Santoso. Saat itu mereka tidak menyadari bahwa mereka kini dalam incaran anggota Kopassus yang lain. Di tempat yang berbeda, yaitu di tempat pelatihan Gondosuli, Gunung Lawu. Komandan Grup 2 Kopassus, Kandang Menjangan Kartasura, meminta kepada seluruh anggota untuk berkumpul. Komandan saat itu menginformasikan bahwa rekan mereka, yaitu Serka Heru Santoso, gugur di Cafe Hugo setelah ditikam oleh para preman. Komandan mengatakan agar para anggota menahan diri. Tapi tentunya tidak semudah itu. Darah para prajurit seakan mendidih mendengar rekan mereka dibunuh dengan cara yang sangat keji. Begitupun dengan Serda Ucok Tigor Simbolon atau kerap dipanggil dengan nama Serda Ucok. Serda Ucok berusaha sekuat mungkin menahan emosinya. Namun,
masih tetap mencari tahu informasi para preman tersebut. Disinilah diperoleh informasi bahwa ternyata kelompok preman tersebut juga pernah menyerang anggota lainnya. Anggota yang diserang adalah Sertus Riono yang merupakan anggota Kodim 0734 Yogyakarta. Saat itu Sertus Riono sempat mengalami koma setelah dibacok oleh para preman. Hal yang membuat Serda Ucok sangat marah. Sertus Riono ternyata merupakan sahabat dekatnya. Ia bahkan dikatakan berutang nyawa kepada Sertus Riono karena pernah diselamatkan dalam operasi militer di Aceh. Fakta demi fakta yang terungkap membuat Serda Ucok semakin terbakar amarah. Dari informasi yang berhasil dikumpulkan, pelaku bernama Diki Ambon atau memiliki nama lengkap Hendrik Benyamin Angel Sahetapi, yang ternyata memang merupakan seorang pembunuh sekaligus seorang pemerkosa. Ia membunuh mahasiswa di tahun 2002 dan melakukan pemerkosaan di tahun 2007. Dan kemungkinan masih banyak lagi kejahatan yang belum terungkap. Sementara pelaku lainnya yaitu Huan atau yang memiliki nama lengkap Yohanes Huan Manbait, ternyata malah merupakan mantan anggota kepolisian. Ia dipecat dari satuan kepolisian karena kasus narkoba. Sebenarnya pada saat itu Huan sedang menjalani masa bebas bersyarat. Dua orang anggota Kopassus menjadi korban seolah menunjukkan bahwa preman tersebut sangat berkuasa dan bisa melakukan kejahatan sesuka hati. Emosi Serda Ucok semakin meluap-luap. Bersama dengan Serda Sugeng Sumaryanto dan juga Koptu Kodik, mereka mencoba mengajak anggota lainnya untuk melakukan pembalasan. Sehingga terkumpul 12 anggota prajurit yang siap untuk melakukan operasi. Pada hari Sabtu 23 April 2013, mereka pun berangkat mengarah ke Lapas Cebongan. Beberapa pucuk senjata sudah disiapkan di belakang mobil. Di antaranya 3 senjata AK-47, 2 pucuk replika AK-47, dan 1 buah pistol, serta beberapa produk berupa granat. Masing-masing prajurit mengenakan penutup bogor dan juga rompi. Tepat pukul 12 malam, mereka sampai di depan gerbang lapas dan mengaku sebagai aparat dari Polda. Mereka langsung menanyakan di mana kelompok preman Diki Ambon ditahan. Petugas sipir yang curiga awalnya tidak bersedia untuk membuka pintu. Namun, karena diancam dengan senjata dan juga diancam lapas tersebut akan diledakkan, mereka pun berakhir membuka pintu lapas. Para anggota dengan cepat menguasai bangunan. Tidak butuh waktu lama, mereka sudah mendapatkan informasi di mana kelompok preman Diki Ambon ditahan. Mereka juga sudah mengambil paksa kunci ruang tahanan yang berasal dari Kepala Keamanan Lapas Cebongan. 3 orang yang dipimpin oleh Serda Ucok langsung bergerak ke pintu blok A5 di mana terdapat 35 napi di dalamnya. Begitu sampai di ruang tahanan, Serda Sugeng dan Koptu Kodik kemudian berjaga. Sementara Serda Ucok masuk ke dalam ruangan dengan menenteng senjata di tangannya. Dengan lantang Serda Ucok mengatakan, yang bukan kelompok Diki Ambon minggir. Otomatis 31 napi lainnya langsung memisahkan diri. Hingga tersisa 3 orang di bagian kanan. Mereka terlihat ketakutan dan mengangkat tangan mereka ke atas. Dengan tiba-tiba senjata AK-47 langsung menyala menumbangkan ketiga orang tersebut. Serda Ucok kemudian keluar dan bertukar senjata dengan Serda Sugeng Sumaryanto. Serda Ucok kemudian kembali masuk ke dalam ruangan mencari orang terakhir yang masih tersisa. Dengan lantang Serda Ucok menanyakan, di mana pelaku satunya lagi? Puluhan napi pun langsung menyingkir menyisakan seorang napi bernama Ade, yang terlihat berdiri gemetar di dekat pintu kamar mandi. Tanpa ada sepatah kata pun dengan tiba-tiba senjata kembali menyalak dan seketika menewaskan Ade. Keempat preman tersebut kini sudah tewas. Para anggota kini menuju ke ruang CCTV dan mengambil semua rekaman yang ada. Seluruh aksi tersebut hanya dilakukan kurang lebih 10-15 menit. Waktu yang bisa dibilang sangat singkat. Menunjukkan bahwa pelaku adalah orang yang terlatih dan juga sangat profesional. Sehingga cerita kasus penyerangan di Lapas Cebongan menjadi headline di berbagai media massa. 1 minggu setelah penyerangan, pihak kepolisian masih terus mendalami siapa sebenarnya pelaku penyerangan tersebut. Hingga di minggu kedua pada akhirnya pihak TNI menunjukkan hasil investigasi dan mengatakan bahwa penyerang adalah anggota Kopassus. Proses persidangan pun berlangsung dan pada intinya Serda Ucok divonis dengan 11 tahun penjara, Serda Sugeng divonis 8 tahun penjara, dan Koptu Kodik 6 tahun penjara. Meskipun banyak perdebatan mengenai vonis yang diberikan. Namun, yang menarik adalah respon dari masyarakat. Terlepas dari pelanggaran yang dilakukan. Rupanya sebagian besar masyarakat mendukung apa yang dilakukan oleh anggota Kopassus. Mereka menganggap tindakan tersebut adalah aksi heroik yang memberantas premanisme yang sudah sangat meresahkan masyarakat.
Komentar yang muncul dalam berbagai media sosial cenderung memberi simpati kepada Serda Ucok. Menunjukkan bahwa masyarakat memang sudah sangat muak dengan aksi premanisme dan menginginkan tindakan yang tegas. Itulah kisah penyerangan lapas Cebongan yang dilakukan oleh prajurit Kopassus. Jika ada kesalahan informasi yang kurang ataupun pendapat yang berbeda silahkan tuangkan dalam kolom komentar di bawah. Sampai di sini dulu kisah dari saya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.